Ada dua istilah, namanya husnudzon, Mhm. praduga baik, Iya. dan suudzon, praduga buruk. Atau juga kita sebut positive thinking dan Negative negative thinking. thinking. Atau ekspresi emosi positif atau ekspresi emosi negatif. Negatif. Untuk dugaan semacam ini, Tuhan mengatakan, aku ini tergantung dugaanmu. Iya. Apabila engkau menduga aku sayang, ku sayangi kamu. Mhm. Tapi ketika engkau menduga aku kejam, akan ku kejami kamu. Mhm. Jadi artinya bahwa ekspresi emosi yang positif itu beginilah kita dikejawantahkannya dalam sehari-hari. Ketika kita turun dari bis, duitnya hilang, 5 juta dicopet. Segera kita mengatakan, ya sudah, barangkali itu belum rezekiku. Iya. Katakan, wahai Tuhanku, aku ikhlas dan ridho. Ya, kau ambil lagi uangku. Aku tidak sedih. Tapi aku minta diganti yang lebih banyak dan lebih baik. Suami meninggal, aku ikhlaskan suamiku pulang duluan. Aku juga akan menyusul. Yang penting ampunilah segala dosanya. Aku yakin di balik kejadian ini ada sesuatu yang baik untuk diriku. Bayangkan kalau seorang semua sudah punya yang semacam itu, maka tidak ada penderitaan. Bahkan justru karena kita menyangkal kenapa harus terjadi atas diriku seperti ini. Iya. Ini gara-gara kamu yang seledor ini. Ini gara-gara kamu yang kurang tanggap, tidak cepat di lockdown dari awal mula. Menyalahkan. Itu malah justru akan mengurangi kenyamanan kita hari ini. Yang kemarin itu tidak akan kembali. Besok belum terjadi. Sekarang jangan kau habiskan untuk berkeluh kesah. Kenapa tidak dinikmati saja? Ya sudah. Iya. Ini mengganggu sekali. Karena kita cemas menghadapi hari esok bagaimana. Kita ngenes. Malah akhirnya ya kita kehilangan sama sekali tidak punya kesempatan untuk berbahagia. Iya. Akan mengganggu kenyamanan kita. Saya meyakini bahwa setiap apa saja yang hilang dari diriku, aku yakin ini artinya aku akan dikasih ganti yang lebih baik. Iya. Apapun yang terjadi, pasti itulah yang terbaik. Karena Tuhanku Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhanku bukan kejam, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi ketika aku dijewer juga oleh ibuku dulu, itu karena kasih sayangnya, bukan karena kejamnya. Iya. Apalagi Allah sebagai sang pencipta, ibu saja yang hanya sekedar numpang lewat aja sayang sama kita kok. Ya ibu kita kan tidak sengaja bikin kita. Iya, dia kan pengen senang-senang sendiri. Kita lihat kan karena akibat dari. Itu pun dikasih oleh Tuhan dalam hatinya sehingga dia banyak berkorban untuk kita kan. Iya. Itu apalagi Tuhan. Jadi kita dikasih dihukum, difitnah, dia dikasih belai, dikasih mihna sebagainya. Itu adalah proses dalam kehidupan. Jadi ketika kita menghadapi positive thinking itu seperti apa? Kalau Anda tidak pernah sakit, bagaimana Anda bisa mensyukuri kesehatan? Betul. Kalau Anda tidak pernah miskin, bagaimana Anda bisa menikmati kekayaan? Bagaimana Ibu Oriza sadar akan kecantikannya kalau tidak ada orang yang jelek di samping kita? Jadi kalau pengen tampil cantik kalau kondangan, jangan ngejak Syahrini. Ngejaknya Bitarmi. Itu baru dia pasti cantik di Bitar karena pembandingnya itu. Nah, jadi ketika sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tolak, kita bantah, kita keluh kesah, malah itu tersimpan di dalam memori. Iya. Padat memorinya. Anak mati, nangisnya 3 tahun. Suami berselingkuh, sakit hatinya, nggak pernah sembuh. Semuanya. Kanker serviks ya, kita sudah panik lagi. Penuh. Membengkak emosi kita. Disorder, emotional disorder terjadi. Ini apa terjadi? Akan mengganggu emosi kita. Memori itu semakin padat, dia akan menyentuh emosi kita. Itulah makanya terjadinya ekspresi emosi yang negatif itu ya karena memori kita terlalu padat. Iya. Nah, kalau sudah emosi terganggu akan menyentuh juga logika menjadi off. Ya, memorinya padat, emosi sudah tidak terkendali,
Anaknya setiap ada orang dagang, ada jajan luar minta duit, sampai ibunya capek sehari-hari. Otak kita menjadi off macam itu. Iya. Jadi artinya malah justru ketika kita menerima keputusan Tuhan dengan segala senang hati, itu tidak tersimpan dalam memori. Begitu kita tolak malah tersimpan menjadi penderitaan bagi kita. Iya. Jadi menerima apapun keputusan Tuhan, itulah inti beragama.